Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain satu film yang ngeri banget nih guys. Judulnya Funhouse. Ceritanya tentang permainan kematian yang kalau berhasil menang bakal dapetin uang 75 miliar. Banyak banget ya. Nah, tapi ini permainannya psikopat banget guys. Taruhannya nyawa. Kira-kira kalian mau nggak ikutan permainan ini? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi di awal film kita bisa lihat nih ya, ada seorang pria kaya gabut yang tega banget nyuruh cewek pirang ini buat ngambil jantung sahabatnya. Setelahnya, cewek pirang itu dikasih duit 1 koper, terus disuruh pergi gitu aja. Nah, nama pria kaya gabut ini, Nero guys. Dia salah satu pengusaha super kaya yang kebanyakan uang. Saking gabutnya, Nero sampai bikin sebuah acara streaming yang disiarin 24 jam di seluruh dunia. Acaranya viral banget, karena hadiah buat pemenangnya 75 miliar. Udah gitu, supaya penonton acaranya makin banyak, Nero ngundang orang-orang terkenal dari negara yang berbeda-beda. Ada selebgram cantik dengan 8 juta follower, ada atlet jagoan, pemain film, penyanyi, ada YouTuber terkenal yang punya 10 juta subscribe. Pokoknya, pesertanya semua terkenal deh di negaranya masing-masing. Nah, Nero si pria kaya yang ngadain acara ini nggak ngungkapin identitasnya guys. Dia ngatur permainannya pakai animasi panda kayak gini. Dia juga udah nyiapin pengawal yang memakai topeng panda buat jadi pengawas selama permainan nanti. Pokoknya apapun yang terjadi di rumah ini bakal disiarin ke seluruh dunia. Semua tempat udah dipasangin CCTV. Selama 3 hari pertama, 8 orang peserta ini asik aja nikmatin waktu kebersamaan mereka, saling kenalan, ngobrol-ngobrol. Mereka berdelapan juga diminta buat interaksi sama penonton. Karena salah satu cara buat bisa menang bakal ditentuin juga lewat voting dari penonton. Setelah 3 hari, Nero yang nyamar pakai animasi panda muncul lagi. Dia ngasih tahu hasil voting para penonton nih. Si selebgram cantik dapat voting paling tinggi, sementara 2 orang yang nilainya votingnya paling rendah disuruh mainin sebuah game. Ya udah, 6 orang lainnya yang aman disuruh nonton dari ruangan yang berbeda kan? Awalnya nggak ada yang aneh guys. Cewek rambut keriting ini disuruh mukul boneka panda dengan mata yang tertutup. Setelah matanya ditutup, boneka pandanya diganti dong sama si cowok baju pink. Pemukulnya keras dan tajam kan? Si cewek nggak tahu. Dan 6 orang ini langsung panik, teriak-teriak ngasih tahu. Tapi percuma aja, karena ruangannya kedap suara, nggak kedengeran. Dan semuanya terjadi gitu aja. Cowok itu meninggal jadi korban pertama di permainan itu. Pas matanya dibuka, cewek keriting ini kaget banget dong. Di situ baru deh orang-orang ini sadar kalau sekarang mereka semua ada dalam bahaya. Ini sih permainan kematian. Mau kabur juga nggak bisa. Karena Nero ngasih peringatan, siapapun yang ninggalin permainan ini bakal dapat hukuman yang mengerikan. Ya, jadi kalau mau selamat, ya harus menang. Di sisi lain, di dunia luar, penonton acara streaming ini nganggapnya kematian cowok tadi itu hanya acting aja, bukan beneran. Padahal kan asli. Dan balik lagi nih ya ke situasi permainan. Karena nggak mau jadi korban, cowok yang pakai topi ini memberontak guys. Dia mencahin kaca. Dan para penjaga game langsung muncul dong. Cowok itu ditarik ke sebuah ruangan buat dikasih hukuman. Dia udah diikat dan 6 orang lainnya disuruh lihat guys. Kalau ini ngeri banget sih. Para penjaga nuangin cairan kimia yang bikin seluruh tubuh cowok itu meleleh. Lagi-lagi, penonton di seluruh dunia masih belum percaya. Kematian cowok itu dianggap editan. Dan karena banyak yang penasaran, jumlah penonton acara itu juga malah makin banyak. Padahal, 6 orang yang tersisa ini udah terus-terusan minta tolong dan kasih tahu kalau mereka dalam bahaya. Ya, tapi percuma. Mereka malah dikira acting doang dong. Setelahnya, Nero lagi-lagi ngomongin hasil voting terbaru. Kali ini 2 cewek yang dapat voting terendah. Mereka dibawa ke ruangan gelap dan masing-masing dikasih kapak.
Ternyata mereka harus saling serang. Mau nggak mau, salah satu dari mereka bakal mati. Dan setelah bertarung di kegelapan itu, si cewek selebgram berhasil ngenain kepala lawannya. Jadi dia yang selamat. Walau udah ada 3 korban, penonton masih aja nganggap ini semua settingan. Untung aja polisi udah mulai curiga nih. Jadi acara itu mulai diselidikin. Masalahnya nggak ada yang tahu lokasi rumah permainan itu ada di mana. Lanjut ya. Beberapa hari setelahnya, hasil voting yang baru diumumin lagi. Dan emang sial ya, si selebgram cantik lagi-lagi dapat voting paling rendah. Kali ini dia doang guys yang disuruh main. Permainannya, dia disuruh nyocokin gambar yang ada di lantai. Harus nyari yang sama gitu. Cuma dikasih waktu 2 menit aja. Sayangnya cewek ini gagal guys. Jadi dia harus muterin roda hukuman. Isinya berbagai pilihan hukuman. Tapi ada juga kesempatan dia bakal selamat. Sayangnya seleb cantik ini gak beruntung. Dia dapat hukuman yang ngeri banget. Kaki dan tangannya diikat, terus ditarik guys, sampai meninggal. Setelah kejadian itu, 4 orang yang tersisa ini pengen kerjasama dong buat kabur. Ya, tapi lagi-lagi Nero ngancem kalau ada yang kabur, keluarga yang mereka sayangi bakal dihabisi. Gak lama setelahnya, hasil voting terbaru juga diumumin lagi. Kali ini, si cowok atlet yang dapat voting paling rendah. Dan karena cowok ini atlet, dia bakal tanding maut sama preman-preman yang udah disiapin Nero. Penampilannya serem-serem banget. Penonton disuruh milih preman mana yang harus dia lawan. Dan setelah 1 jam, udah kan nih, dipilih salah satu preman berbadan gede yang pakai topeng tengkorak. Ya udah deh, mereka dibawa ke sebuah ruangan buat tanding. Lanjut, karena cowok atlet emang jago, dia berhasil dong guys, ngalahin preman itu. Jahatnya, Nero ternyata tetap masukin lagi 3 preman lainnya. Dan ya, sejago-jagonya, susah juga ya guys, diserang 3 preman. Dia udah berusaha ngelawan, tapi tetap aja kalah. Cowok atlet itu diserang sampai meninggal. Walau udah banyak korban, penonton masih aja nganggap acara ini palsu. Balik lagi nih ya, setelah 5 orang meninggal, cowok rambut pirang ini protes dong. Kok bisa sih acara ini tega banget menghabisi orang-orang yang gak salah apa-apa? Dan dengan entengnya, Nero jawab kalau emang dia cuma gabut aja. Ini cara dia nikmatin kekayaannya. Asli psikopat banget ya. Keesokan harinya, hasil voting terbaru diumumin lagi. Kali ini, cewek rambut panjang ini nih, yang dapat voting paling rendah. Dia jadi harus tanding main catur. Lawannya udah disiapin sama Nero. Sayangnya, cewek ini kalah guys. Dan dia juga jadi harus muterin roda hukuman. Dan dia juga jadi harus muterin roda hukuman buat nentuin nasibnya. Tumben banget guys, cewek ini dapat jackpot dong. Cewek ini jadi selamat. Tapi hukumannya dipindah dong ke peserta lainnya, cewek rambut keriting ini. Nah, tapi karena si cowok bilang suka sama cewek itu, dia bucin guys, mau ngegantiin. Dia bilang dia aja yang dihukum. Ya, tapi lagi-lagi, Nero yang licik malah ngambil kesempatan buat bikin tontonannya jadi makin seru. Mereka berdua malah disuruh berdiri berhadapan buat main tembak-tembakan. Ya, akhirnya mereka berdua sama-sama jadi korban, meninggal. Dan yang tersisa di permainan ini cuma si cewek rambut panjang, guys. Dia ngedapetin hadiah 75 miliar. Di saat bersamaan, polisi akhirnya berhasil melacak titik lokasi siaran acara itu. Pas udah sampai, ternyata mereka di-prank dong. Di situ ternyata cuma ada alat pengalih sinyal, supaya nggak ketahuan. Di sisi lain, karena berhasil jadi pemenang, cewek ini akhirnya dipanggil polisi buat dimintain keterangan kan. Sayangnya, nggak ada satupun bukti yang bisa ditemukan. Jadi sampai akhir, identitas Nero sebagai penyelenggar permainan itu tetap nggak terungkap, guys. Dia masih dikagumi orang-orang sebagai pebisnis hebat yang sukses. Plot twist banget, guys. Cewek yang menang ini ternyata pacar Nero sendiri. Dari awal, permainan itu emang udah mereka setting sedemikian rupa. Buat seru-seruan mereka aja. Pantes aja bisa menang. Asli sih, ini the real pasangan psikopat. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, seru kan filmnya? Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku dengan like, subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat
bikin video lainnya buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.